Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Auliullah dengan NIM 25151011029. Saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya untuk matkul pemrograman berorientasi objek. Langsung kita run aja aplikasinya. Di sini saya menambahkan fitur login untuk database-nya disimpan di MySQL. Yang pertama di form mahasiswa ini kita bisa menginput data seperti yang ditugaskan. Mas Ali misalnya. Dengan NIM 210 NIK 987. Pakai yang tag. Nah, oke. Sekarang kita simpan. Bikin isinya juga gini. Mas Ali ada. Kemudian ini bisa diedit. Misalnya kita ganti menjadi sistem informasi. Update. Bisa. Kemudian bisa kita cari ya. Misalnya Mas Ali. Mas Ali bisa. Kemudian bisa kita delete juga. Oke. Sudah tidak ada. Lanjut ke form yang berikutnya yaitu di dosen. Di dosen kita bisa menginput NIK, NIDN, dan nama dan expertise-nya. NIK-nya misal 765, kita 56, namanya Dr. Ahmad. Ekspertisinya ke agama. Tambah tadi Dr. Ahmad ya. Coba kita cari, langsung kita cari Dr. Ahmad. Nah, ini ada. Ini bisa kita edit tentunya, bisa kita edit semisal ini salah, salah. Kita ganti jadi begini, hanya kapital. Edit. Cari lagi. Ya udah nggak ada, sudah besar ya. Ya Allah, terus datanya ini, jadi ada di sini, bisa diedit ya. Ini ignition, ini bisa kita hapus juga. Bisa kita hapus. Di mata kuliah juga kita bisa inputkan kode mata kuliahnya. Semisal kodenya F 900 mata kuliah astronomi, SKS-nya 3, semesternya 7, kita tambah dan berhasil. Di mana dia? Nah nih, muncul di sini. Kita cari, coba kita cari. Astronomnya siapa? Oh, astronomi juga tadi. Astronomi. Nah, ada. Bisa kita edit, semisal SKS-nya kita turunkan jadi 2, edit. Ini jadi 2 SKS-nya aja ya. Terus kemudian bisa dihapus juga. Hapus. Bisa dihapus juga. Yang terakhir yaitu KRS. Di sini ini kita mengambil data dari database pertama mahasiswa, kita masukkan semisalnya Muhammad tadi. Serta matkulnya kita masukkan yang ini.
Kemudian dosennya kita masukkan yang ini. Dan untuk semester kita masukkan semester 6. Nilai tugas misal 90, 90, 90. Tambah. Hasil. Ini akan muncul datanya yang tadi. Dengan NIM yang tadi itu. 25117. Dan ini bisa kita edit juga. Misal kita mau naikkan semester 8. Semester kita naikkan. Edit. Oke. Di semester 8. Kemudian dihapus. Misal kita mau hapus yang ini. Hapus. Yes. Oke. Nah, udah bisa terhapus. Nah, dan di sini ada data. Kita mau input lagi. Bisa kita reset. Jadi bersih. Seperti itu. Kan seperti itu untuk dari fitur-fitur dari aplikasinya. Mungkin cukup seperti itu. Kemudian untuk penerapan OOP dan arsitektur NVC-nya saya ambil contoh dari lecture-nya ya. Dari lecture untuk yang pertama yaitu pewarisan. Dari yang pewarisan. Oke, lecture ini di lecture from. Lecture dari lecture-nya yang ini. Nah, di sini kita mengambil data dari person. Jadi di person ini kita buat atribut. Nanti terus kita panggil dari sini. Kita wariskan kepada si lecture-nya ini. Jadi lecture ini menjadi child-nya, ini jadi parent-nya. Nah, ini kita panggil di sini. Kita pakai NIDN, kita pakai card ID-nya. Lecture. Kita pakai card ID. Kita pakai card ID sama get name-nya nih. Kita pakai dua ini. Oke, yang kedua yaitu ekskapsulasi. Di sini kita mengekapsulation yaitu ini private nih untuk atribut NIDN dan expiredate. Jadi untuk mengakses kedua ini di luar class kita membutuhkan getter dan setternya. Nah, di sini kita udah setting. Jadi ketika diambil dari kelas yang lain. Oke, lanjut yang ketiga yaitu abstraksi, menyembunyikan detail implementasi yang rumit dan hanya menampilkan fungsi fungsional utamanya. Seperti halnya di sini nih. Kita panggil dari DAO di sini nih, dari package DAO. Kita ambil delete, fungsi delete-nya. Set. Jadi kita di sini nggak perlu mengkonfigurasikan terlalu banyak seperti itu. Bisa kita lihat di sini kan. Ini untuk delete-nya seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat seperti ini di controllernya. Jadi kita tinggal panggil aja seperti itu. Itu untuk contoh abstraksinya. Dan lanjut yang terakhir yaitu polymorphisme. Di sini saya terapkan di model ya. Seperti ini contohnya saya contohkan yang di lecture. Di sini kita menggunakan kalau pada dasarnya kan toString itu nanti dia manggil data, cuman datanya nggak datanya masih lebar itu. Terus di sini kita fokuskan jadi get name, jadi dia jatuhnya outputnya jadi nama dosen begitu. Nah, ini kita bisa ubah sesuka kita. ToString ini bisa diubah sesuai returnnya ini. Jadi sesuai dengan OOP-nya, jadinya polimorfismenya itu satu objek bisa output bisa mengoutputkan banyak gitu loh. Dan lanjut untuk arsitektur MVV-nya, saya sudah menerapkannya yaitu model view dan controllernya. Ini dari modelnya yang ini. Di sini kita menyimpan atribut-atributnya. Terus di DAO
di DAO ini kita berfungsi untuk memanggil data dan editing datanya, untuk memproses datanya. Terus di lecture nih, di controller nih kita menyimpan logiknya. Misal update data, logiknya akan seperti ini. Seperti itu. Untuk di view ini tampilan untuk usernya. Kita bisa lihatnya dari sini seperti itu. Jadi jalannya itu dari view, dari model, terus ke controller, terus ke DAO, terus nanti ke view. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.